Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang dana pensiun dan lembaga gadai. Tujuan dari materi ini adalah agar kita memahami konsep tujuan, mekanisme dari dua lembaga keuangan tersebut. Nah, kami dari kelompok dua dengan anggota Hana Kisti Amiroh, Rizky Adiputra, dan Afdari Panca dengan dosen pengampu Ibu Tessa Ali Prevelbay, SEMM. Lanjut. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Afda. Kepada Afda dipersilahkan. Baik, saya Afdari Panca akan melanjutkan materi pertama, akan membawa materi pertama, yaitu memahami dana pensiun. Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari peserta untuk memberikan manfaat di masa pensiun dibedakan menjadi dana pensiun pemberi kerja, didirikan oleh perusahaan untuk karyawannya. Lalu yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, DPLK, yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank atau asuransi dan bisa diikuti oleh siapapun secara individu. Semua semua aturan semua aturan ini sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Lanjut materi selanjutnya yaitu di tujuan dana pensiun. Tujuan utama dari dana pensiun itu ya memberikan kepastian ekonomi bagi karyawan setelah masa kerjanya itu sudah berakhir. Nah, dengan adanya dana pensiun itu, karyawan tidak perlu khawatir kehilangan penghasilan di hari tua. Selain itu, program ini juga meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja. Karena karyawan merasa masa depannya terjamin, dana pensiun juga membantu mengurangi beban negara dalam membiayai pensiunan dan menjadi sumber investasi bagi pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anakis Tiamiro. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mekanisme dana pensiun tersebut. Mekanisme dana pensiun berjalan dengan cara peserta, baik karyawan maupun perusahaan. Itu mereka membayar iuran secara rutin. Dana ini kemudian dikelola dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau deposito tersebut tersendiri. Nah, hasil investasi tersebut nantinya akan menambah manfaat yang diterima peserta saat pensiun. Dan ketika peserta mencapai usia pensiun mereka, maka pembayaran manfaat pensiun dilakukan dalam bentuk uang tunai atau bulanan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi konsepnya hampir seperti menabung jangka panjang, tapi dengan manajemen profesional dan tujuan khusus untuk masa pensiun. Oke, lanjut. Lanjut. Selanjutnya, kita membahas tentang lembaga gadai. Lembaga gadai adalah institusi keuangan yang memahami lembaga gadai sebelumnya. Selanjutnya kita bahas tentang lembaga gadai. Lembaga gadai adalah institusi keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Barang yang biasa dijadikan untuk jaminan bisa berupa emas, kendaraan, elektronik, atau sebagainya. Lembaga gadai terbesar di Indonesia adalah Pegadaian. Kegiatan gadai ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 sampai 1160. Nah, jadi kalau seseorang butuh uang mendesak, dia bisa menggadaikan barangnya ke Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman sementara.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi, itu tujuan lembaga gadai. Memberikan akses pembiayaan cepat dan mudah, membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank, memenuhi kebutuhan dana mendesak dan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, menghindarkan masyarakat dari rentenir. Lembaga gadai menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana segera tanpa proses rumit seperti di bank. Lembaga ini juga melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal dengan bunga tinggi, seperti seperti akses pembiayaan cepat dan mudah, membantu masyarakat tanpa akses ke bank, memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. Selanjutnya, mekanisme lembaga gadai. Nasabah membawa barang berharga sebagai jaminan. Lembaga gadai menaksir nilai barang dan memberi pinjaman. Dan nasabah membayar pinjaman bunga sesuai waktu yang ditentukan. Jika lunas, barang dapat dikembalikan. Tapi jika gagal bayarnya, bakal barangnya dilelang. Proses gade ini sangat sederhana dan cepat. Barang diserahkan dan sebagai jaminan. Nilainya dinilai oleh petugas, lalu nasabah menerima uang tunai. Jika pinjaman dilunasi, barang dikembalikan. Seperti nasabah membawa barang berharga, barang ditaksir nilainya dan membayar pinjaman ditambah bunga. Selanjutnya, penutup dana pensiun perlindungan ekonomi di hari tua. Lembaga gadai itu solusi pembiayaan cepat dengan jaminan. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman semua. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.